Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Widianto dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menganalisa dan juga menjelaskan beberapa konsep dari iklan produk air mineral kemasan Aquaviva. Menang miliaran dari tutup botol, strategi STP dari Aquaviva. Air mineral Aquaviva ini meluncurkan kampanye promosi dengan konsep hadiah miliaran rupiah yang tersembunyi di balik tutup botolnya. Nah, strategi ini memanfaatkan daya tarik emosional konsumen yang suka kejutan dan peluang menang instan. Jadi melalui kampanye ini, Aquaviva tidak hanya menjual air mineral, tetapi juga menjual harapan dan sensasi keberuntungan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mendorong pembelian spontan, meningkatkan brand awareness, dan juga memperluas jangkauan pasar melalui gimmick yang kuat. Apalagi di Indonesia ini ya banyaklah yang tergiur dengan hal-hal instan. Kita mulai ke segmentasi pasar. Nah, menurut Kotler dan Keller, segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berupa dalam iklan Aquaviva ini. Contohnya, segmentasi ini sangat penting untuk mengetahui siapa saja yang paling mungkin tertarik dengan promo berhadiah miliaran. Nah, yang pertama dari segi demografis ya. Dari segi demografis, iklan ini menyasar usia sekitaran 15-40 tahun, yaitu kelompok usia produktif yang aktif dalam konsumtif. Penghasilannya umumnya menengah ke bawah ya, karena cenderung lebih tertarik pada penawaran dengan nilai tambah. Contohnya seperti hadiah langsung. Dari sisi pekerjaan, segmen ini mencakup pelajar, mahasiswa, pekerja lapangan, dan ibu rumah tangga. Nah, dari semua pekerjaan tersebut mereka sering beraktivitas di luar dan membutuhkan minuman praktis seperti air mineral. Nah, yang paling unik kemudian dari sisi psikografisnya, segmen yang disasar adalah orang-orang yang menyukai promo dan kompetisi. Nah, ini contohnya seperti mereka cenderung antusias terhadap hal-hal yang menawarkan peluang menang atau mendapatkan sesuatu. Ya, contohnya produk yang menawarkan lebih dari fungsi utamanya ya. Seperti Aquaviva ini sering digemborkan dengan hadiah tutup botolnya yang sampai bisa miliaran gitu. Akan sangat menarik bagi kelompok ini. Nah, terakhir dari segi perilaku pun segmen ini punya kecenderungan membeli secara impulsif, terutama di tempat-tempat seperti warung, minimarket, atau saat berpergian. Nah, mereka juga cenderung loyal terhadap merek yang sering memberikan bonus ataupun hadiah, karena memang hal ini membuat mereka menjadi sasaran yang sangat potensial, apalagi untuk kampanye seperti ini. Jadi Aquaviva ini memiliki strategi yang sangat strategis dalam mengidentifikasi segmen-segmen ini, karena semuanya punya potensi tinggi untuk merespon, intinya merespon positif iklan berhadiah ya, yang merupakan yang telah diluncurkan oleh mereka sehingga bisa semenarik itu promosinya. Targeting menentukan target pasar. Nah, menurut Philip Kotler, targeting ini adalah proses memilih satu atau beberapa segmen pasar yang akan difokuskan untuk dilayani secara lebih spesifik. Nah, contohnya dalam kampanye iklan Aquaviva, target utama mereka adalah anak-anak muda dan pekerja harian. Nah, kenapa segmen ini yang dipilih? Karena mereka adalah kelompok yang sering membeli air di warung dalam kemasan untuk kebutuhan harian. Jadi peluang mereka membeli berulang kali dan menemukan hadiah di tutup botol jauh lebih besar. Nah, selain itu, segmen ini juga sangat responsif terhadap iklan promo. Contohnya mereka suka sesuatu yang menarik, praktis, dan juga bisa memberikan keuntungan langsung. Ya, contohnya seperti hadiah tersebut. Dan yang paling penting, mereka termasuk kelompok yang mudah tertarik dengan iming-iming hadiah, apalagi jika hadiah tersebut terlihat besar seperti miliaran rupiah. Jadi memang ya bisa dibilang overclaim
Jadi memilih segmen ini adalah langkah strategis karena berpotensi meningkatkan volume penjualan. Nah, tentunya dengan sangat cepat, antusias mereka juga sangat luar biasa terhadap promo ini. Oke, lanjut ke positioning, posisi merek di benak konsumen. Positioning adalah bagaimana sebuah merek ingin ditempatkan dalam pikiran konsumen ya agar terlihat berbeda dari para pesaingnya. Dalam iklan ini, Aquaviva memposisikan dirinya bukan sekedar sebagai air mineral untuk menghilangkan dahaga gitu, tapi juga sebagai produk yang memberi peluang kaya lewat hadiah miliaran di tutup botol. Jadi Aquaviva ini ingin dilihat sebagai air mineral yang memberikan lebih lah value-nya, bukan cuma sehat tapi juga seru dan menguntungkan. Strategi ini menambahkan elemen emosional yang diharapkan ke dalam produk yang sebenarnya sangat fungsional. Tapi konsumen tidak hanya membeli karena haus, tapi juga karena ada rasa penasaran dan ingin mendapatkan harapan menang dan sensasi mengecek tutup botol. Jadi setiap kali membeli dengan Aquaviva itu berhasil menciptakan positioning yang baik dan juga bisa unik dan berbeda pada kompetitor. Air mineral juga bisa bikin untung, intinya bukan cuman bikin segar. Strategi iklan dari Aquaviva punya beberapa kelebihan. Yang pertama, daya tarik impulsifnya tinggi. Jadi orang-orang bisa langsung tertarik beli hanya karena ingin coba peruntungan. Nah, ini secara langsung juga bisa meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Tapi konsumen jadi mulai mengasosiasikan merek Aquaviva dengan hadiah dan juga keberuntungan. Yang membedakannya dari merek air di luaran lah ya. Tapi tentunya ada juga beberapa catatan kritis. Strategi ini tidak menjamin loyalitas jangka panjang. Kalau produknya biasa aja, konsumen juga bisa pindah ke merek lain setelah promonya bisa selesai gitu. Jadi sudah tidak ada promo miliaran itu. Nah, resikonya juga produknya jadi menurun ketika promosi tersebut habis dan konsumen biasanya hanya tertarik selama promo berjalan. Bukan karena mereka benar-benar suka produknya sih biasanya gitu. Kritisnya seperti itu. Jadi meskipun strategi ini efektif untuk menarik perhatian, tetapi tetap perlu diimbangi dengan kualitas dan inovasi jangka panjang. Jangan hanya karena menjual hadiah sampai ketika promonya habis produknya terlupakan. Banyak contoh-contoh seperti produk-produk berhadiah tapi ujung-ujungnya ketika hadiahnya di stop, produknya jadi nggak laku. Oke, strategi STP yang digunakan Aquaviva cukup efektif ya untuk menciptakan awareness dan mendorong pembelian secara cepat. Tentunya dengan lewat promo berhadiah miliaran tersebut. Kampanye ini berhasil memainkan sisi emosional dan kompetitif konsumen, terutama pada rasa penasaran dan harapan menang ya. Namun untuk menjaga keberlanjutan bisnis, Aquaviva tetap perlu memperkuat kualitas produk dan juga membangun brand image ya yang positif agar konsumen tetap loyal pada kualitas meski promo sudah berakhir. Jadi memang kesimpulannya promo tersebut sangat baik dan juga mendongkrak penjualan, tapi jangan lupakan jangka panjangnya karena memang jika terus-terusan dengan ada hadiah tersebut takutnya memang konsumen juga mulai sadar bahwa ini hanya promosi semata untuk mendongkrak brand awareness. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.